Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kezia Desa Teta Berginting dengan NPM 2578242 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS database dengan judul Perancangan Database Sistem Pemesanan Tiket Bioskop menggunakan normalisasi database dan Entity Relationship Diagram atau IRD. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan proses normalisasi database mulai dari UNF, 1 UNF, 2 UNF, sampai 3 UNF, serta menjelaskan hubungan antar kabel menggunakan ERD. Kemudian, di sini kita langsung ke slide 2. Nah, pada studi kasus kali ini, saya menggunakan sistem pemesanan tiket bioskop. Di sistem ini digunakan untuk mengelola beberapa data penting seperti data pelanggan, data film, data studio, data pemesanan tiket, dan data pembayaran. Sebelum database dibuat, semua data masih dicatat dalam satu spreadsheet atau tabel besar. Hal tersebut menyebabkan beberapa masalah seperti data pelanggan yang sering berulang, data film ditulis berkali-kali, sulit mencari data transaksi tertentu, dan sering terjadi kesalahan pencatatan. Contohnya, jika salah satu pelanggan memesan 2 film sekaligus, maka data pelanggan terus ditulis ulang. Karena itu, diperlukan normalisasi database agar tujuannya untuk data lebih terstruktur, mengurangi redundansi data, mempermudah maintenance, dan mempermudah pembuatan laporan. Kemudian kita ke slide yang ketiga. Di slide yang ketiga ini adalah bentuk UNF atau Unnormalized Form. Pada tahap ini, semua data masih digabungkan dalam satu tabel besar. Di sini kita bisa lihat bahwa satu pelanggan dapat memesan beberapa film. Dan satu pelanggan juga dapat memesan beberapa kursi sekaligus. Contohnya pada film Avenger dan Joker. Dan pada kolom 2 ada kursi rapat A1 dan A2. Masalah pada UNF yaitu terdapat repeating groups. Satu kolom memiliki banyak nilai, data sulit diproses, dan menyebabkan redundansi data. Selain itu, jika ada perubahan data film atau pelanggan, maka harus diubah di banyak baris sehingga beresiko terjadi inkonsistensi tensi data. Karena itu, data pada tahap UNF belum efisien digunakan dalam database rasional. Kemudian pada slide 4, ah, pada slide 4 ini adalah tahap first normal form atau 1NF. Tujuan utama 1NF adalah membuat setiap kolom bersifat atomik. Artinya, setiap sel hanya boleh memiliki satu nilai. Pada tahap ini, data yang sebelumnya digabung dipisahkan menjadi beberapa baris. Contohnya, di film ada Avenger dan Joker. Di sini sudah dipisah. Kemudian yang ada porsi 1 dan porsi 2 di sini juga sudah dipisah. Sehingga setiap baris hanya mewakili satu transaksi tiket. Hasil dari UNF 1 NF, data menjadi lebih rapi, tidak ada reporting groups, dan data lebih mudah diproses menggunakan Security Database. Namun pada tahap ini masih terdapat redundansi data karena data pelanggan dan film masih sering berulang. Kemudian kita masuk ke slide 5. Berikutnya di slide 5 adalah tahap second normal form atau 2NF. Pada tahap ini dilakukan penghapusan ketergantungan parsial. Caranya yaitu dengan memisahkan data berdasarkan entitas. Data dibagi menjadi beberapa tabel, yaitu ada data pelanggan, data film, data studio, dan data pemesanan.
Contoh data pelanggan hanya disimpan pada tabel pelanggan. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Sehingga nama pelanggan dan nomor HP tidak perlu ditulis berulang kali pada tabel pemesanan. Begitu juga dengan data film dan studio. Ini, ada data film dan studio. Sudah dipisah. Tujuan dari tahap 2NF ini yaitu mengurangi redundansi data, meningkatkan efisiensi penyimpanan, dan mempermudah maintenance database. Keuntungan lainnya, jika ada perubahan data pelanggan, maka cukup diubah pada satu tabel saja. Baik, di sini kita masuk ke slide 6. Selanjutnya adalah tahap treat normal from atau 3NF. Artinya setiap atribut non-primary key harus bergantung langsung pada primary key. Pada studi kasus ini dibuat tabel tambahan yaitu tabel pembayaran. Di sini ada tabel pembayaran dan tabel pemesanan final. Tujuannya agar tidak terjadi perulangan data pembayaran. Database lebih konsisten dan lebih mudah melakukan update data. Contohnya, jika ada perubahan metode pembayaran, maka cukup diubah pada tabel pembayaran saja. Hasil akhir dari 3NF yaitu struktur database lebih baik dan data lebih terorganisir dan database siap digunakan dalam sistem nyata. Kemudian kita masuk ke slide 7. Di sini ada slide 7. Di slide 7 ini ada ERD atau Entity Relationship Diagram atau entitas di sini. Ya Allah. Di sini ada gambar ERD sistem pemesanan tiket. Relasi yang terdapat pada ERD ini yaitu satu pelanggan dapat melakukan banyak pemesanan, satu film dapat dipesan berkali-kali, satu studio dapat digunakan untuk banyak penayangan, dan satu pemesanan memiliki satu pembayaran. Dengan adanya ERD, struktur database menjadi lebih mudah dipahami sebelum mengimplementasikan ke dalam DBMS seperti MySQL. Kemudian pada slide 8. Kesimpulan dari perancangan database ini adalah normalisasi database dari UNF hingga 3 UNF itu membantu yang pertama mengurangi redundansi data, meningkatkan konsisten data, dan membuat database lebih efisien. Selain itu, ERD membantu menggambarkan suatu hubungan antar tabel sehingga mempermudah proses implementasi database. Dengan database yang terstruktur, dalam pemesanan tiket bioskop dapat berjalan lebih efektif dan mudah dikelola. Baik, di sini hmm, di sini juga dalam slide 9 ada rekomendasi rekomendasi implementasi dan praktik terbaik. Di sini menggunakan Constraints PK atau FK dan indeks pada kolom yang sering dicari. Validasi input pada lapisan aplikasi untuk menjaga integritas data. Desain skema dengan pertimbangan property, menambah views untuk laporan kompleks. Cukup itu saja mungkin. Kemudian kita ke slide terakhir. Di sini ada kesimpulan. Normally UNF, 1 UNF, 2 UNF, 3 UNF, dan ERD adalah fondasi untuk sistem pemesanan tiket bioskop yang andal, mengurangi redundansi, memperkuat integritas, dan menyederhanakan pemeliharaan. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya mengenai perbincangan database sistem pemesanan tiket bioskop menggunakan normalisasi dan ERD.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya mengucapkan terima kasih.